Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan kali ini, kita mau merenungkan firman Tuhan yang menghiburkan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan. Firman Tuhan saya berikan judul, Hidup di dalam damai, bukan dalam ketakutan. Hidup di dalam damai, bukan di dalam ketakutan. Haleluya. Saudaraku, banyak orang di seluruh dunia berjuang melawan rasa takut. Tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya takut atau hidup dalam ketakutan. Apakah itu tentang keselamatan kita, keluarga kita, keuangan kita, atau tentang kesehatan kita? Tuhan ingin kita diperintah oleh damai sejahtera, bukan oleh ketakutan. Kalau kita menyaksikan berita setiap hari, kita bisa jadi takut. Tetapi Tuhan mau kita tidak takut. Kita tidak dapat hidup dalam iman dan dalam ketakutan secara bersama-sama. Kita harus memilih salah satu, mau hidup di dalam iman atau mau hidup di dalam ketakutan. Banyak orang Kristen berhasil memulai langkah iman, tetapi kemudian mereka membiarkan rasa takut menyusup ke dalam pikirannya, ke dalam perasaannya, ke dalam hatinya. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh kuasa, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban, atau diartikan pikiran yang sehat dan pikiran yang tenang. Kita membaca itu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang damai. Kita dapat membiarkan damai Allah, damai yang melampaui segala akal itu, untuk menjaga, melindungi hati dan pikiran kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jaminan damai di tengah badai. Tetapi justru di dalam Tuhan Yesus itu ada perbedaan, meskipun keadaan itu seperti badai dan gelombang. Kita sama-sama tahu kita tidak bisa mengubah keadaan dunia ini, sedangkan kita tinggal di dalamnya. Suka tidak suka kita mengalami keadaan dunia ini setiap hari. Tetapi yang membedakan bahwa damai yang dari Tuhan Yesus itu bukan damai yang dari luar, sehingga kalau keadaan di luar berubah, lalu damai itu ikut berubah. Tetapi damai yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah damai yang dari dalam. Itu ada di dalam hati kita. Apapun yang terjadi di luar kita tidak akan mempengaruhi damai itu. Dan kalau pikiran, kemudian hati kita, iman kita tertuju kepada damai yang di dalam itu, maka apapun yang terjadi di luar kita, kita tetap merasakan damai yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, saya ulang. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selama kita ada di dalam Kristus Yesus, maka pikiran dan hati kita akan dipelihara. Artinya apa? Pikiran kita bisa rusak, hati kita juga bisa rusak oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, kekalutan, putus asa. Dan kalau kita sudah seperti itu, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita tidak beda dengan orang dunia yang hidup di luar Kristus. Tetapi puji Tuhan, ayat ini menjamin siapapun orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus, maka hati dan pikirannya akan dipelihara. Dipelihara oleh apa? Oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kehidupan anak Tuhan itu kalau dilihat oleh orang lain yang bukan anak Tuhan itu tidak masuk akal. Ketika keadaan panik, keadaan penuh takut dan khawatir di dunia ini, anak Tuhan bisa tetap sukacita, tetap sejahtera. Waktunya tidur-tidur dalam iman, dalam kasih, di dalam pengharapan kepada Allah, dipelihara. Saudaraku, kemudian orang lain bingung. Bagaimana orang Kristen bisa seperti itu? Ya, karena yang membedakan orang Kristen dan bukan Kristen adalah ada Kristus Yesus yang memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, menyimak semua yang terjadi di dunia akan mudah sekali bagi kita untuk hidup dalam ketakutan. Tetapi kita dapat memilih. Di dalam Tuhan Yesus, kita tidak harus menjadi korban. Di dalam Tuhan Yesus ada pilihan lain. Kita dapat memilih untuk hidup dalam damai. Dengan Tuhan di pihak kita, kita bisa tetap merasakan damai ketika semua orang merasa takut. Puji Tuhan. Keberadaan anak Tuhan di dunia ini adalah untuk memberikan rasa damai. Mungkin di rumah kita ada ketakutan, apapun yang menyebabkan. Kemudian kita yang mengerti firman, kita yang belajar untuk dewasa rohani kita membiarkan untuk damai sejahtera Allah yang melampaui akal memerintah hati dan pikiran kita. Maka kemudian hati pikiran kita penuh dengan damai, perkataan kita pun menjadi berbeda. Ada perkataan yang menenangkan, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang membuat damai meskipun di tengah badai dan gelombang. Saudaraku, manusia banyak takut menghadapi badai dan gelombang, sedangkan dia tidak memiliki kuasa untuk mengubah keadaan badai dan gelombang itu. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun badai dan gelombang itu Tuhan izinkan tidak berubah, tetapi yang kita rasakan berbeda. Kita bisa tetap merasakan damai di dalam Tuhan. Jika kita ingin tetap aman, tenang, dan sejahtera selama masa-masa yang berbahaya ini, kita harus belajar untuk mau dipimpin, diperintah, dikuasai, dipelihara oleh kedamaian yang dari Tuhan dan oleh Roh Kudus, Roh yang membawa damai sejahtera. Haleluya. Kita harus membuka hati kita untuk damai sejahtera Allah masuk ke dalam hati. Kita tuan atas hati kita. Pintu hati, pintu pikiran, pintu perasaan bisa kita buka atau bisa kita tutup. Waktu kita membuka pintu pikiran kita, perasaan kita, hati kita, untuk siapa kita membukanya? Kalau kita buka untuk ketakutan,
maka kemudian hati kita dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kalau pikiran, hati, perasaan kita hanya buka bagi damai sejahtera yang dari Allah, damai yang melampaui segala akal itu, maka yang masuk berkuasa di dalam pikiran, perasaan, dan hati kita adalah damai yang dari Allah. Haleluya. Ketakutan tinggal di luar. Ketakutan jauh-jauh. Ketakutan tidak boleh mendekat. Karena kita mau hidup di dalam damai Allah. Dengan demikian, kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ketika yang lain panik, yang lain tidak memiliki pengharapan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diutus untuk memberitakan berita pengharapan, berita damai sejahtera, dan itu bukan omong kosong. Sebab damai itu datang dari Allah. Dan ketika kita membicarakan itu kepada orang lain, menyampaikan itu kepada orang lain, bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera, dan mereka buka hati untuk damai sejahtera yang dari Yesus, maka benar-benar damai yang dari Yesus akan masuk ke dalam hati orang itu. Itu bukan hayalan, itu adalah sebuah kenyataan, pengalaman hidup. Coba lihat wajah kita di cermin hari-hari ini. Itulah yang dilihat orang tentang kita. Bagaimana kita menampilkan diri kita. Di rumah, di lingkungan, di kantor, di dalam gereja. Saudaraku, apakah muka kita adalah muka yang memancarkan damai sejahtera dari Allah? Ataukah muka kita sama kusutnya dengan muka orang dunia yang tidak punya pengharapan, yang tidak mempunyai damai sejahtera yang dari Allah itu? Saudaraku, mungkin kita belum bisa banyak berkata-kata kepada orang lain, tetapi muka kita memancarkan damai sejahtera yang dari Allah. Ada dan memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Katakan amin, amin, haleluya. Oh, puji Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak tahu dan banyak kali kita tidak waspada bahwa di sekitar kita ada, atau di dalam perjalanan kita ada bahaya yang mengancam. Kita tidak tahu, karena kita bukan makhluk yang maha tahu. Tetapi Roh Allah maha tahu. Dia berkuasa untuk mencegah, untuk menghindarkan, untuk memproteksi kita dari bahaya, bahkan dari maut yang mengancam. Kita harus belajar peka dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana tertulis di dalam Amsal 1 ayat 33, ya, Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Oh, haleluya. Saya ulang. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Oh, puji Tuhan. Saudara masih ingat waktu ada bom di Jakarta waktu itu? Saya mendengarkan seorang ibu jemaat yang bergereja di tempat kita. Dia seperti biasa melakukan perjalanan, dan dia akan naik bus pada waktu itu. Tetapi heran ketika dia mau naik bus, ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Sesuatu yang membuat dia akhirnya membatalkan untuk pergi ke terminal dan naik bus itu. Dan ternyata kemudian terjadi bom. Saudaraku, itu salah satu contoh kesaksian anak Tuhan yang peka akan isyarat, akan pimpinan dari Roh Allah. Kita tidak tahu ada bahaya, tetapi Roh Allah tahu. Dan kalau kita membiasakan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tetapi Roh Allah juga bisa mencegah kita untuk melakukan sesuatu. Oh, haleluya. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita? Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Hati nurani kita telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Hati nurani kita telah dibenarkan, dikuduskan. Melalui hati nurani yang telah dibenarkan dan dikuduskan itulah Roh Kudus berbicara kepada kita.
Memang suaranya mirip dengan suara hati kita. Kadangkala kita agak ragu-ragu, ini suara kita sendiri atau suara Roh Kudus. Tetapi saudaraku, kalau kita terus belajar untuk peka, nanti kita akan bisa membedakan. Oh, ini suara dari Roh Kudus. Suara yang berwibawa, suara yang agung, suara yang tenang, suara yang memberikan petunjuk-petunjuk tetapi disertai dengan damai sejahtera. Tidak ada kepanikan di dalamnya. Oh, saudaraku, kita perlu setiap hari semakin peka akan petunjuk Roh Kudus. Saya percaya sekali dua kali Anda pernah mendengar suara itu. Di mana suara itu, suara kecil itu, suara yang halus itu, memberikan petunjuk kepada Anda. Mungkin memberikan peringatan kepada Anda, memberikan dorongan, memberikan semangat. Bahkan suatu saat memberikan koreksi. Karena dia adalah Roh yang mengajar kita. Oh, haleluya. Suara hati kita dipimpin oleh Roh Allah. Mungkin suatu saat Anda merasakan ada dorongan di hati Anda. Suara yang Anda mulai belajar kenal itu sebagai suara Roh Kudus melalui hati Anda. Maka jangan abaikan suara itu. Jika Anda memiliki dorongan untuk tidak pergi ke suatu tempat, jangan pergi. Sebaliknya, jika Anda memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu tertentu, lakukan itu. Saudaraku, jangan salah paham. Saya tidak memberitahu Anda untuk hidup dalam ketakutan atau paranoid. Ya, ada orang yang paranoid. Paranoid itu udah takut ketakutan. Takut segala macam sampai tidak berbuat apa-apa. Ya, takut keluar rumah, takut naik pesawat, takut naik bus, takut pergi ke pasar, semua takut. Akhirnya ketakutan itu melumpuhkan dia. Bukan kehidupan seperti itu yang Tuhan mau kita hidupi. Tetapi juga kita tidak boleh sembrono dan ceroboh. Kalau Roh Kudus sudah mencegah kita untuk tidak melakukan sesuatu, jangan nekat. Itulah gunanya kita berdoa. Itulah gunanya kita peka, agar kita yang tidak maha tahu ini dipimpin oleh pribadi yang maha tahu. Itulah yang namanya hati pikiran kita diperintah oleh damai yang dari Allah. Damai yang melampaui segala akal. Orang jadi bingung melihat kehidupan kita dijaga, dilindungi, diarahkan, diproteksi oleh Tuhan sendiri. Oh, haleluya. Indah sekali menjadi anak-anak Tuhan. Ya, saudara, kita lanjutkan. Beberapa orang Kristen takut ini, takut itu. Mereka menjalani hidup dalam siksaan dan perbudakan ketakutan. Misalnya beberapa orang tua takut mengirim anak mereka ke sekolah. Mereka tidak ingin anak mereka bermain olahraga tertentu karena mereka merasa itu berbahaya. Saudaraku, memang ada bahaya dan kadarnya berbeda-beda. Kita harus bijaksana, tetapi tidak boleh terus dikuasai oleh rasa takut. Jika kita membiarkan rasa takut mengendalikan kita, menguasai kita, rasa takut itu akan membunuh kita. Kita harus menggunakan otoritas yang Tuhan berikan atas roh ketakutan dan membiarkan kedamaian yang dari Allah itu menguasai, mengendalikan, memimpin hati dan pikiran kita. Haleluya. Terlalu sering orang yang berurusan dengan penyakit membiarkan rasa takut memerintah mereka. Mereka takut dengan apa yang akan terjadi. Mereka bahkan takut tidak memiliki iman yang cukup untuk sembuh. Mereka berpikir bahwa penyakit itu terlalu besar bagi Allah. Tetapi tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa ada satu penyakit yang lebih besar daripada penyakit yang lain. Dan semua penyakit itu tidak lebih besar daripada kuasa Allah. Kita tahu, bagi Allah semua penyakit sama saja, yaitu bisa disembuhkan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, Dia membuktikan bahwa kuasa Allah
otoritas yang dari Allah itu melampaui segala-galanya. Kisah Rasul 10 ayat 38, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, perhatikan, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Menyembuhkan bukan sebagian, tetapi semua orang yang dikuasai iblis dalam bentuk apapun, termasuk sakit penyakit, termasuk ketakutan, kekhawatiran. Urapan kuasa Allah cukup, lebih dari cukup untuk membebaskan orang-orang, termasuk kita, dari kuasa iblis dalam bentuk apapun. Katakan amin. Amin. Jadi terkait dengan masalah penyakit atau masalah apapun, yang Anda butuhkan adalah memiliki iman kepada Tuhan. Dan Anda dapat mengatakan kepada gunung penyakit atau masalah apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau pindah dan terbuang ke laut. Markus 11 ayat 22. Markus 9 ayat 23 mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Beberapa orang segera disembuhkan. Puji Tuhan, kesembuhan yang instan. Kita tahu kuasa Tuhan sanggup melakukan itu. Tetapi kalaupun toh ketika kita didoakan, kita berdoa, kesembuhan itu tidak instan, tetapi memerlukan satu proses, memerlukan satu, katakanlah, langkah-langkah tertentu seperti terapi atau apapun, saudaraku, kita percaya bahwa kesembuhan sudah mulai terjadi. Memang tidak instan, tetapi itu pasti terjadi. Dan kita tidak menjadi kecil hati kita. Kita tidak menjadi kecewa. Tetapi kita bersama-sama Tuhan terus berjalan, menggunakan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, sampai kesembuhan itu menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa anak Tuhan tidak mencapai finish oleh karena tidak sabar, oleh karena tidak mau menjalankan proses yang Tuhan mau dia jalani. Dia memiliki seleranya sendiri, maunya instan, maunya gampang, ya tidak mau ini, tidak mau itu. Ya saudaraku, kita bukan Tuhan. Kita yang membutuhkan Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik untuk kita. Baiklah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau mencocokkan diri kita dengan Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur kita. Dengan demikian kita tidak kehilangan berkat-berkat itu. Oh haleluya. Memberi tempat bagi ketakutan akan merampok kesehatan kita. Akan merampok berkat-berkat Tuhan bagi kita. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kuasa Tuhan bekerja dalam diri dan hidup kita. Kita dapat memutuskan untuk mempercayai firman Tuhan untuk apapun yang kita perlukan. Untuk kesehatan, kita boleh belajar percaya kuasa bilur Tuhan. Untuk masalah ekonomi, kita boleh percaya bahwa kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan hari-hari itu pasti. Matius 6 ayat 33. Kalau kita memiliki ketakutan, kekhawatiran, Tuhan bilang serahkan semua kekhawatiranmu. Tuhan janji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan janji tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi ketika ada serangan iblis dalam bentuk apapun, termasuk kekhawatiran dan ketakutan, yang kita butuhkan adalah firman Allah. Oleh firman itu iman kita boleh dikuatkan. Dan oleh iman itu kita bertindak, kita berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman memiliki pewahyuan di dalam hati nurani kita. Iman tahu bahwa kita telah sembuh, bahkan ketika tubuh kita belum merasakannya. Pernahkah Anda berdoa untuk suatu beban atau suatu persoalan, dan di dalam doa itu Anda begitu sungguh-sungguh berdoa, lalu muncul di dalam hati kita, hati Anda,
suatu perasaan keyakinan bahwa Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Kemudian Anda mengatakan, terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau telah menolong. Dan kemudian Anda keluar dari kamar doa, muka Anda sudah berubah. Sudah penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai. Dan pada waktu itu Anda yakin betul di dalam hati Anda, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah tolong. Itulah iman Anda yang bersaksi di dalam hati Anda. Iman memberikan pewahyuan kepada kita bahwa pertempuran telah selesai, bahwa kemenangan telah diberikan, bahwa kita telah diberikan pertolongan oleh Tuhan. Meskipun nampaknya masalah belum berubah, keadaan belum berubah, tapi kita yakin betul bahwa itu telah dimenangkan. Saudaraku, dan memang benar, kemenangan itu kita raih di kamar doa. Berkat itu kita terima di kamar doa. Kita keluar dari kamar doa, itu seperti menunggu apa saudara, kiriman ya, belanja online, tin paket. Kemudian kita keluar, itu dia yang telah kita menangkan di dalam kamar doa. Oh haleluya saudaraku. Ayo kita mengalami itu semakin bertambah-tambah lagi. Mari kamar doa menjadi kesenangan kita. Kamar doa menjadi tempat kita meraih berkat-berkat yang luar biasa, termasuk bebas dari ketakutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman tidak menyangkal keadaan. Ya, seperti kita sudah tahu bahwa iman itu bukan sebuah penyangkalan atau pengingkaran. Iman itu menerima fakta bahwa memang ada masalah. Tetapi iman juga menerima fakta ada Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Dan iman mendorong kita untuk lebih percaya, lebih berpegang, lebih berharap, lebih mengandalkan Tuhan untuk menghadapi masalah itu. Iman percaya pada kebenaran firman Tuhan yang lebih tinggi dari keadaan apapun. Haleluya. Ingat, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Dia telah memberi kita damai sejahteranya. Yohanes 14 ayat 27. Dia telah memberi kita kasih, kekuatan, dan pikiran yang sehat dan tenang. Jangan takut. Berkali-kali Tuhan Yesus berfirman, jangan takut. Itu artinya Tuhan tidak berkenan kita hidup dalam ketakutan. Jangan takut. Jangan hidup dalam ketakutan. Bersama Allah, kita bisa mengatasi rasa takut dengan iman yang ada pada kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, Allah ada di pihak kita. Apakah kita membutuhkan kesembuhan, atau berkat keuangan, atau pertolongan Tuhan ini dan itu, atau sejahtera dalam rumah tangga kita, Allah punya jawabannya. Hiduplah dalam iman, hiduplah dalam damai Allah. Puji Tuhan. Amin.